Oke, balik lagi di Ngelantur Indonesia. Ya udah lama kita nggak berdua. Iya Cuman nih. di TikTok gue banyak yang nanyain sih kan. Oh, iya? Bang, kapan lu podcast lagi gitu? Dari kemarin pengennya liatnya gue short doang, TikTok doang kan. Maksudnya Iya. ternyata banyak juga yang suka nonton video podcast yang kita berdua ngomong kayak gini. Oke. Ya, kayaknya banyak yang fans sama lu kan? Sarang gimana sih? Iya, sarang heo. Ya, jadi ya Langsung screen semua ini. Langsung semuanya dislike. Maaf tim. awas lu ya. Awas lu. Oke, ini kita bakal kasih peringatan ke kalian kayak biasa. Ini review Non-spoiler. Jadi sangat-sangat aman buat kalian tonton. Iya. Jadi Mau kalian- nontonin dulu, nanti nonton di atas. Iya, jadi nonton ini lah, nggak apa-apa ya. Kalau kalian pengen tahu tuh, bang ini kira-kira tuh gambarannya kayak gimana sih? Nah, nonton ini gitu ya, biar lebih gambaran jelasnya dan kita nggak bakal nge-spoiler apapun. Mungkin akan memicu kalian untuk nonton juga. Iya, ya gitu. Dan Bisa karena jadi. emang filmnya bagus juga. Bagus. Wah. Bagus ya. Tapi Sejak jangan. memang Marvel belakangan ini menurun drastis Iya, ya. eh. Ya, dan Phase 5 kemarin yang kita kira Ant-Man bagus ya menurut gua kurang. Menurut lu gimana? Aku udah komen. Gue takut di-cancel sama seseorang. Menurut gua pokoknya kurang dan tapi ternyata ini bisa memenuhi ekspektasi gua sih. Ya, ini oke banget dan ya kita coba bahas lah ya dari sisi experience kita pas nonton gitu. Gimana Ken? Pas lu nonton Guardians of the Galaxy Volume 3 ini, ya. First impression lu gimana tuh pas nonton? Ya bagus sih. Hah? Bagus sih. Bagus aja. Iya bagus, keren, sinematografi oke. Terus emang kas-kasnya James Gunn kan, kayak lu bilang itu, kayak dimulai itu dengan soundtrack. Ya, Ya kan? ya, maksudnya Terus kayak yang tadi lu juga bilang kan, agak moodian kan, lebih mellow. lebih mellow Iya, ya. apalagi di opening screen kan pas Marvel itu Oh soalnya iya, lebih beda. pas Marvel aja biasa kan karakter-karakter yang di MCU. Iya. Sekarang cuman GOTG doang. Iya, GOTG doang. Nah ini tuh otak gue tuh langsung kepikiran kayak ke teori-teori yang kita udah buat dulu tuh. Maksudnya ekspektasi orang kalau misalnya ada Iya. karakter yang bakal mati gitu. Ya langsung kepikiran dong. Yes. Lagunya mellow terus tiba-tiba karakternya GOTG semua. Yes. Langsung wah ini kayaknya perpisahan banget nih gitu. Ya kan. Emang udah ditis kan? Hah? Udah ditis Dari dikit-dikit. trailer kan. Iya. Dari trailer kita udah lihat si Rocketnya udah sakit-sakitan. Nah, Aduh. tapi kalian lihat sendiri lah mati atau enggaknya nanti kalian Iya. cek sendiri di filmnya gitu. Cuman selain secara vibes ya, kalau gitu ini kan sama aja kayak maksudnya kayak film-film James Gunn lainnya. Bahkan selain GOTG 1 sama 2, ya gue bisa bilang kayak film Suicide Squad. Nonton dong, kan kita nonton barengan. Nonton. Ya, Suicide Squad. Maksudnya itu kan vibes yang ya udah sama aja. Tapi yang bikin beda mungkin ya itu yang gue bilang tadi, dari awal kerasa ini nggak seceria film-film James Gunn lain yang dari awal punchline-nya udah dapet banget gitu. Komedikalnya, ngerti gak sih? Iya. Dari scene-scene yang colorful gitu. Semua dari awal dari banyak film James Gunn hampir semua ya. Gue perasaan dari awal tuh udah ngeliat kayak gitu. Sedangkan kalau di sini gue nggak ngerasa gitu. Awalnya dibuat mellow, bahkan langsung kita dikasih lihat background story-nya dari ya karakter adalah nanti kalian lihat. Dan ini menurut gue karakter yang bisa dibilang karakter yang paling utama dari film ini. Ya lu Iya. tau lah siapa lah ya. Ya, kan udah ditis trailer juga kan. Iya, ya maksudnya ini jelas mau emang bangunnya ke karakter si ini ya, development karakternya jelas. Dan fasenya kayak selang-seling nih. Jadi kayak masa sekarang, masa background karakternya yang satu itu, Iya. masa sekarang lagi ya jadi ditis sedikit-sedikit kan. Ya, dan build-nya kita menuju ke klimaks yang di akhirnya itu. Cuma masalahnya buat gua Iya. adalah ya di akhir sayangnya adegan yang harusnya sedih, yang memang harusnya memang sedih sih adegannya sih, tapi sebelum adegan tersebut nggak cocok menurut gua dimasukin adegan komedi. Oh, Ingat nggak? gue tahu Ingat kan? maksud lu. Iya, gue tahu. Kerasa nggak buat lo? Sebenarnya agak maksa. Agak maksa kan? Iya, tapi lucu. Lucu sih lucu, ya makanya gue bilang kalau setiap kali film GOTG pasti lucu. Iya. Dan komedi yang kali ini nggak ada gagal-gagalnya. Nah itu salah satu kegagalan dari Ant-Man. Iya. Komedinya menurut gua nggak lucu. Kalau ini lucu banget nih, kita kan ketawa berkali-kali ketawa kan. Iya. Ya, jadi kita ketawa. Cuman ya inilah bagusnya James Gunn nih. Gue suka cara dia nge-build fasenya, komposisi antara adegan emosional sama adegan komedikal bisa oke kan? Iya, dan enaknya James Gunn juga ini, yang tadi gue perhatiin ya, itu sama kayak dia emosional dengan emosional, terus tiba-tiba langsung dikat dengan humor gitu loh. Jadi kayak pas kita udah kayak
udah ketarik perasaan kita kan, terus udah langsung kayak ke relief karena komedinya. Ya itu mungkin style James Gunn salah satunya begitu Iya. ya. Ya. Oke. Cuman maksudnya kalau buat gua personally sebenarnya ya harusnya tuh gua lebih suka yang lebih jelas aja ya pembangunannya, maksudnya nggak selang-seling plang. Jadi nggak kayak nano-nano. Lu bisa kayak Sky emotion aja gitu ya? Nggak juga, maksudnya nggak terlalu sesingkat itu, ngerti nggak sih cut-cutnya? Cut-cut iya. antara scene sama komedi sama sadness-nya Terlalu cepat itu. gitu ya? Terlalu cepat. Cuma gue suka yang ini. Yang ini gue suka nih dari awal sampai ke agak mau itu. Cuman yang tadi yang gue bilang tadi tuh, yang terakhir yang pas mau punchline sedihnya itu, cuma satu scene itu doang ya? itu doang. Itu mau punchline sedihnya itu, tapi kenapa di sebelumnya patah? Komedi kan, jadi komedi tiba-tiba bam sedih kayak nggak sih, dari keren epic, Iya. sedih, komedi. ya maksudnya Banyak ini loh. fase yang terlalu di rush mungkin kali Iya, ya. di akhirnya. Cuma selain scene itu, wow, yang lain keren. Oke. Meskipun yang gue bilang tadi cut antara scene sedih sama scene komedi yang di awal-awal ke tengah tuh, bagus. Gue sih suka meskipun terlalu cepet, tapi enak lah James Gunn. Gue ngerasa dia bisa ngatur, ya. Dan di akhir pun setelah scene yang gue agak kurang suka perpindahannya itu, momennya, wah, abis itu yang di akhir udah nggak ada masalah lagi. Gue actionnya gila, Iya. berantemnya yang terakhir long take. Yang long take one shot itu yang di satu ruangan. Wah, itu keren sih. Nah, kalau juga perhatiin tuh kan misalnya gini, kayak kamera fokus ke Gamora misalnya. Aha. Kalau perhatiin belakangnya juga rapi sebenarnya. Nggak kayak misalnya film apa ya? Film itu deh. Naruto. Kenapa? Yang dulu. Lu perhatiin gak sih kalau lu lihat film Naruto yang dulu tuh, yang dia masih bawa misi pertamanya tuh, yang ketemu cewek yang kayak cowok yang kayak cewek yang air, tau gak? Iya. Nah, Si aku. Iya, kan kalau mereka lagi berantem gitu, lagi fokus kan, belakangnya cuma gitu doang, teng Oh, gitu doang. Nah, jadi kalau di selevel Naruto nggak bisa lah ya. enggak, gue cuma kasih contoh doang. Kasih ya perbandingan lah ya. Contoh. Iya. Maksudnya gue ngerti sih. Bukannya emang budgetnya kan beda banget. Iya. Gue ngerti. Maksudnya ya mungkin ada banyak film lain yang nggak kayak gini kan. Iya, Maksudnya ada. belakangnya tuh figurannya dibuat seserius itu. Battle-nya juga sekeren itu. Iya. Ya kan? Ya fightingnya menurut gua meningkat sih dibandingkan film-film GOTG sebelumnya. Secara emosional jelas dapat karena memang ini penutupan. Iya, Ya, pasti. film-film terakhir buat GOTG. Mengkerasa sih sebagai penutupan. Kerasa ya, Kerasa. dan berhasil lah. Berhasil. Maksudnya Menurut kayak berhasil. dapat sih emosionalnya tuh kita bisa ketet sama anggota dari GOTG, iya. Family-nya kerasa, ya itu yang selalu dibuat sama James Gunn. Ya sinematografi juga selalu begini-begini lah ya, gitu. Jadi kerasa pada peningkatan. Cuma, nah ini kalau misalnya gue harus tanya sama lu, Iya. yang menurut tuh agak kurang dari film ini apa? Gitu. Karena dari tadi kita bilang, oh bagus. Ada kan pasti kurangnya gitu. Star-Lord cringe. Star-Lord cringe. Enggak, itu memang karakter dia kan. Iya emang karakter dia Tapi kan. karena emang apa ya, ada beberapa adegan gue cringe banget gitu. Cringy ya. Ya mungkin tuh bukan kekurangan, mana tuh bagus kan, actingnya bagus berarti. Iya. Tapi emang iya betul. Gimana gitu gue kayak Ya berarti lu minor banget lah ya. Nah, minor sih sebenarnya sih. Terus habis itu lu gak ketemuin lagi kesalahan. Itu palingan mungkin gue bilang sinematografi biasa aja, tapi enggak juga sih sebenarnya. Gila. Enggak juga sebenarnya. Gila. Bagus. Ada Cuman Morlock. enggak. POV shot terbang. Cuman mungkin ada yang I've seen better. Pastilah. Ya kan ini kan kayak lu bilang nitpick. Nggak, menurut gua gini loh. Kalau menurut gua maksudnya gini, kita harus compare sama yang genrenya sama dong. Ya sama. Oke, emang di genre yang ini lu bisa lihat pasti ada emang. Cuman banyak enggak, gua nggak yakin banyak. Banyak enggak. Gue cuma bilang aja. Kayak misalnya bandingin sama Batman lah. The Batman. 2000 yang Robert Pattinson. Beda vibes lah ya. Beda vibes, tapi menurut gue mereka itu lebih kreatif. Kreatif. Iya, dalam Oke. kayak apa ya? Oke, kreatif sih iya sih. Ya mungkin karena Lebih memang out of the box. Ya mungkin memang karena budget mereka sekecil itu, ya mereka harus maksimalin di sinematografi, Iya, ya kan. Kalau iya, ini kan iya. budget gila. Oh, CGI-nya mantap sih. CGI kacau sih. Kacau sih. CGI kacau dan Bagus. ya yang jelas dari James Gunn memang selalu production design. Kayak makhluk-makhluk gitu kan. Makhluk-makhluknya, make up-nya, kostum-kostumnya. Gokil sih. Bagus sih. Gokil sih. Kayak Menurut gua dibanding animatronic. 1 2 ini paling keren secara production design, secara CGI paling keren menurut gua. Jadi peningkatannya jelas. Ya sinematografi juga menurut gua meningkat. Jadi cuman satu masalahnya buat gua. Nggak satu sih, ya 2 sama yang tadi masalah fase di akhir tadi, scene terakhir, sama satu lagi karakternya menurut gua. Karakter siapa?
villain utamanya. Nah, apa tuh? Nah, kalau gue apa ngerasa nih? Iya, iya. High Evolutionary ini menurut gue kurang dieksplor. Kurang di-explore. Lu nggak setuju? Lu setuju nggak? Enggak, gue coba dengerin Ya, langsung ya, dulu. menurut Soalnya gua gini. gue gak kepikir sih dia kurang Ya, di-explore ya, sebenarnya. Menurut gue kurang dieksplor, sangat-sangat kurang. Maksudnya kayak kalau gue compare sama genre-genre lain yang sama kan, film-film superhero lain ya, memang ada beberapa film superhero kayak film Black Adam kemarin itu villainnya lebih parah lagi tuh, lebih ancur lagi tuh. Si Sabak itu kan yang di Black Adam kemarin, itu lebih nggak jelas lagi maksudnya villainnya, lebih kurang. Kan maksudnya kayak villain-villain Kang, bahkan film Ant-Man kemarin gitu kayak, apalagi film-film yang keren-keren lainnya macam Thanos lah, Hela lah, Vulture yang ada di Spider-Man lah, Iya. Killmonger itu villain-villain yang menurut gua explore-nya luar biasa gitu. Sedangkan di si High Evolutionary ini acting gue harus setuju bagus, gila. Kelihatan psikopatnya. Psikopatnya gila, Maniak. barbar. Obsesi dia dengan seseorang. Iya ya, maniaknya parah sih. Kerasa emang jago sih actingnya, tapi background story-nya menurut gua harusnya sedikit dikasih tau kenapa. Kenapa dia kayak gitu? Iya, ngerti gak sih? Iya, oke. Ngerti kan? Gue ngerti. Dia ada alasan, maksudnya dia sebagai villain udah lumayan nih. Iya. Gak cuma sekedar villain yang jahat doang. Ada purpose-nya. Tapi kenapa ada purpose itu? Ya, mungkin Explore itu yang kurang. Iya sih, emang itu sih. itu gue kerasa karena ya villain menurut gue penting untuk sebuah film superhero. Karena kalau film superhero parah sih kalau villainnya kurang dieksplor gitu loh. Nggak ada backstory gitu ya. Jadi lu nggak tahu alasannya kenapa Backstory gitu. nggak perlu panjang-panjang lah. Paling nggak dikasih tau 1 kalimat, 2 kalimat. Iya, pangan dia cerita dikit gitu ya. Udah cukup, nggak cukup ya dari orang lain yang cerita ya kayak kemarin di Ant-Man sebenarnya udah cukup oke kan Kangnya gitu, meskipun ya kurang dibuild, lebih serem aja Kangnya gitu karena komedinya ya, dan garing juga kalau kemarin. Kalau ini bagus tuh komedinya nih. Iya gitu. sih. Kedua ada Morlock. Menurut lu gimana karakter si Will Potter ini ya? Ini mungkin lu bakal gak setuju sama gue ya. Ya, lu bakal gak setuju sama gue nih mungkin. Menurut gue itu apa ya? Ada Morlock itu kan yang dari gue tangkap dari film ya. Soalnya gue gak tahu nih backstory dia apa juga kan. Iya. Tapi mungkin juga kurang di-explore kalau lu gak baca comic book apa gitu kan. Iya. Gue sih tahu. Nggak, cuman kan tahu. kita harus nilai dari filmnya doang kan? Iya. Nah, kalau dari film doang gue juga gak tahu nih. Ibunya juga bilang kan kayak dia itu baru mulai gitu-gitu, baru dibuat. Jadi emang kelihatan banget kalau itu masih bocah. Iya, untuk mentalitas sisi dia tuh, iya. Untuk secara acting dia di sini dengan karakterisasi yang tersebut tepat. Oh, gue kira lu nggak setuju sama itu. Oh enggak, itu gue setuju. Oh, apa nih? Karena kerasa emang ibunya juga bilangin kan dia baru harusnya nggak dibuka kepompongnya pas udah itu harusnya umurnya lebih tua lagi baru dibuka gitu loh. Iya. Si Evolutionary ini maksa buka ketika dia masih mentalitasnya belum kebentuk yang tadi lu bilang. Jadi karakterisasi pas, tapi perannya dia di sini memang ada penting. Penting perannya, tapi apa ya? Ngerti nggak sih? Gua nggak bisa mengungkapkan canggung gitu ya. Dia cuman sebagai pelengkap menurut gua. Ya emang sih. Jadi dia kayak basically side villain. Side villain ya bisa dibilang antagonis ya. Ya kayak ya anggapannya kayak ada puzzle yang kurang lengkap satu ya ini orangnya puzzle-nya gitu. Ya bahkan ya adegan terakhirnya penting kalau misalnya nggak ada dia. Iya. Ya penting itu gua rasain. Cuman ya ini yang gua rasain kayak di Ant-Man kemarin pas gua ngeliat si Wasp-nya. Judulnya Ant-Man and the Wasp. Gua ngerti. Wasp ini nolongin si Ant-Man di akhir itu penting banget. Iya. Tapi sepanjang film presentasi dia di film itu berapa? Ngerti nggak sih? Ya dan terlalu dikit sih menurut gua ada Morlock di sini. Terlalu dikit dan eksplorisasinya agak kurang ya, terlalu. Gue cuman ngelihat dia tuh kayak orang-orang yang disuruh-suruh dan ya oke, secara mentalitas jelas. Ya, emang. Tapi ya udah itu doang, sebatas itu. Nggak keluar dari itu, ngerti gak sih? Iya, mungkin kalau gue harus compare tuh sama film-film lain. Dia bakal lebih mature kan? Iya, iya. Kan di end credit scene kan nggak Iya, maksudnya ya gampangnya gue kasih lihat si Louis lah misalnya di Ant-Man. Tau kan orang yang suka ngomong-ngomong yang bacot itu, yang ngomong yang komedi. Oh iya. Ya kan? Yang taksi ya? Iya. Iya, maksudnya dia kok taksi sih, bukan taksi juga sih. Bukan ya? Iya. Dia kan orangnya pokoknya yang suka bacot gitu kan, ngomong bla 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 bla. Dia kan side character di film Ant-Man, tapi gue ngerasa kehadiran dia tuh emang diperlukan banget untuk filmnya. Oh, maksud lu kayak kalau si ada Morlock sini nggak ada, ya nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa, maksudnya bisa digantikan dengan karakter lain emang gitu. Sih, iya sih. Ya penting untuk di akhirnya doang.
Ya, Dan ya di awal-awal yang bikin roket ya itu dia juga kan. Ya itulah maksudnya. Ya Mungkin itu ya ya- mungkin ini debatable, mungkin gue terlalu mikir panjang. Iya. Ya cuman ya balik lagi untuk overall film ini Bagus sih. bagus untuk apalagi Jujur aja kita berdua nih namanya nitpicking nih. apa? Itu terlalu mencari, Ya, terlalu ngecari. terlalu ngecari. Sebenarnya kalau kita Enggak, kalau untuk villainnya tadi udah jelas. Gue itu terlalu jelas itu. Oke, bagus. Untuk villainnya buat gue ya, untuk Ah. villainnya sama ya scene terakhir aja itu doang sebenarnya dua itu. Oke, dua itu ya. Ya, dua Buat itu. gue sendiri sebenarnya kalau gue nggak bikin podcast gini-ginian, gue bakal bilang, filmnya bagus banget kok. Ya, untuk pasti Dia orang kan- awam pasti seru-seru aja. Seru-seru Lu aja. nggak perlu mikir. Ya Iya. mungkin lu pada juga semua umur, semua orang tipe orang kayaknya bakal suka lah ya karena emang vibes-nya enak. Tapi kalau buat anak kecil gue nggak tahu. Ya cuman pasti Nah, PG-13 oke lah. Ada kan? Iya. Ya agak Cuman- gimana ya? Iya. Cuman maksudnya ya James Gunn vibes-nya enak lah ditonton gitu kan. Nggak perlu mikir macam-macam, cerita simple dan seru-seru aja ditonton gitu. Ya, oke untuk ya udah final score lah udah ya nggak usah Udah- mikir-mikir udah lagi lama lah. ya. Final score gimana? Mas skor. Gue dulu nih atau Ya, lu dulu? Lu dulu. Gue udah John Wick. Hah? Kan John Wick gue dulu. Oh iya. Ya udah lah gue ya. Iya. Gue 9,3. Oke. Gue 9,3. Masuk dalam kategori film top ya. Menurut gue ini beda tipis kalau misalnya kita compare dari film keseluruhan MCU di phase 4 sama 5. Yang paling mendekati dari ini menurut gue Shang-Chi buat gue. Shang-Chi. Menurut gue Shang-Chi. Bahkan Spider-Man menurut gue di bawah 9 kalau buat gue. Oh iya. Ya secara film ya. Kalau secara oke. favorit ya jelas favorit gue. Iya sih. Ya iyalah nggak siapa yang nggak. Bagus. Objektif, harus objektif dong. Sekali gue enggak. Ya udah apa. Gue ya. Nah, Gue. Nah ini gue bingung sebenarnya nih. Gue as always ada range gue. 9 sama 92 antara dua itu satu berarti lah. Ya pokoknya 9 ke 9 ya 91 ya. Ya 91. mirip-mirip sama gue lah ya. Iya mirip sih sebenarnya. Mirip. Cuman mungkin emang gue nggak setinggi lo. Mungkin karena ada beberapa scene yang bikin gue cringe ya. Personally doang ya ini. Bukan masalah film ya mungkin. Oh ya kalau berarti ini bukan tipe film lu dong. Gua GOTG dong. Sebenarnya tipe film gue. Oke. Tapi memang- gue suka komedi dan lain-lain. Tapi Emang GOTG ini kan emang orangnya begini semua. Emang suka cringe nggak jelas. Iya, receh. Gue suka receh. Tapi kadang-kadang kok kelebihan tuh gimana gitu gue. Ya memang ini menurut gua poin utama dari GOTG sih recehnya itu. Ya mungkin kenapa ya dari tadi kan gua lebih banyak kritik ya dari lu kan. Iya. Tapi rating gua bisa lebih tinggi dari lu. Ya mungkin karena gua ngerasa ya vibes dari GOTG yang dari gua dulu lihat emang receh, kadang-kadang jokesnya kadang-kadang nggak masuk nih buat gua. Tapi itu lucu-lucu aja karena mungkin kayak- bonding dari membernya. Oke guys, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Menurut kalian gimana sih kalau kalian udah nonton? Atau kalau kalian belum nonton, kalian excited apa nonton film MCU yang satu ini? Karena ya dari kemarin-kemarin kita udah dikecewakan terus ya sama MCU gitu. Tapi ingat ya guys, komennya non spoiler juga. Oh iya. Iya kan? Jangan spoiler lu, awas lu ya kalau misal lu taruh spoiler di kolom komentar. Delete. Langsung ke delete, goblok ya. Hey. Jangan lupa juga subscribe Ngelantur Indonesia karena dikit lagi kita mau 100.000. Wah, nggak kerasa ya? Iya gak kerasa ya. Dan Wes, follow juga di cakep. TikTok. Di TikTok ya udah hampir 80.000 juga nih di Wes. TikTok nih. Jadi kalian jangan lupa follow dan dukung Ngelantur di sosmed-sosmed kita yang lain, termasuk di Instagram juga namanya sama Ngelantur_IDN. Dan kalau mau baju silahkan cek di TikTok Shop, Tokopedia juga ada. Ini baju semua gue yang gambar, official merchandise dari Ngelantur, kalian cek aja. Dan kalau kalian ya mau join grup community kita di Ngelantur Corps ya, nama fans Ngelantur Corps, kalian Ngelantur tinggal Corps. cek di link di bawah. Gue udah taruh tuh grup WhatsApp kita, tinggal join dan ya kalian bisa seru-seruan di grup WhatsApp buat ngobrolin hal-hal seputar pop culture gitu ya guys ya. Oke, ya gua Timothy Vidalo dan Gua Kenneth Liwang lah ya. kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Bye.